Selamat datang di Chemistry Class bersama Bu Reni. Hari ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama hukum Lavoisier, yang kedua ada hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Nah, pada pertemuan ini, pada slide ini saya akan membahas tentang bagaimana bunyi dari hukum-hukum tersebut, lalu konsepnya bagaimana, contoh soal, dan penyelesaian dari contoh soalnya. Yang pertama, Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Menurut hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Konsepnya, sehingga massa total zat sebelum reaksi atau massa reaktan akan sama dengan massa total zat setelah reaksi atau massa produk. Massa reaktan sama dengan massa produk. Contoh soal untuk hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ini, Lavoisier sebanyak 28 gram Fe direaksikan dengan 16 gram sulfur menghasilkan besi 2 sulfida. Tentukan massa FeS yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi ada Fe ditambah FeS, ada Fe ditambah FeS. Nah, ini Fe ditambah S menghasilkan FeS. Fe-nya 28 gram, S-nya 16 gram, dan yang ditanyakan adalah FeS-nya. Nah, sehingga menurut hukum Lavoisier tadi kan massa zat sebelum reaksi akan sama dengan sesudah reaksi. Jadi kalau FeS ini kan massa akhir atau massa produknya. Jadi kita mencarinya massa akhir sama dengan massa sebelum reaksi. 28 ditambah 16 sama dengan 44 gram. Jadi massanya FeS yang dihasilkan sebesar 44 gram. Selanjutnya, yang kedua, perbandingan tetap atau hukum Proust. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Jadi, perbandingan massanya unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Konsepnya, perbandingan massa unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap berapapun total massanya. Berarti massanya berapapun, perbandingan massa unsur-unsurnya itu selalu tetap. Perbandingan massa karbon dan oksigen C dan O, karbon dan oksigen untuk membentuk CO2 adalah 3,8. Berarti diketahui perbandingannya 3,8. Berapa karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi 6 gram karbon dengan 20 gram oksigen. Ini berapapun ini, tadi kan berdasarkan hukum Proust, berapapun massa yang awalnya itu kan harus perbandingannya 3 dibanding 8. Penyelesaiannya seperti ini, membuat tabel, ada mula-mula, nilai kelipatan yang bereaksi berapa dan nilainya berapa. Di sini ada massa C, massa O, dan massa CO2 serta massanya sisa. Kita tahu tadi perbandingannya adalah 3 dibanding 8. Massa C awal 6, massa O awalnya 20 tadi soal. Nilai kelipatannya 6 dibagi 32. Angka 3 ini dari perbandingan. Jadi angka 3 ini diperoleh dari sini. Perbandingan. Lalu 20 dibagi 8. Angka 8 diperoleh dari perbandingan juga. 8 diperoleh dari sini. Nah, jadi ini diperoleh dari sini. Nah, sehingga kan ini kan 2. Berarti kenapa kok ini 2? 2 dikali 3 sama dengan 6. Kan berarti kan nilai kelipatannya 2. Nilai kelipatannya 2 dikalikan 3. 3 di sini adalah dari perbandingan. 3 itu angka dari perbandingan. Angka dari perbandingan. 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk yang O, 2 dikali 8. Dari mana didapat angka 2 di sini? Angka 2 di sini diperoleh dari sini. Dari angka 2-nya diperoleh dari angka perbandingan yang paling kecil. Jadi kan di sini ini ada keterangannya, yang digunakan dalam pembagian di bereaksi adalah hasil nilai kelipatan yang paling kecil. Jadi kan ada 2, ada 2,5, lebih kecil 2. Maka yang digunakan adalah yang 2 ini. Makanya di sini 2 dikali 3 dari perbandingan sama dengan 6. Lalu di sini yang digunakan juga 2 karena 2 dengan 2,5 kan lebih kecil 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka
untuk yang bersisa awalnya 6, yang digunakan untuk bereaksi 6, berarti tidak ada sisanya atau sisanya 0. Sedangkan di sini awalnya 20, yang digunakan bereaksi 16. 20 dikurangi 16 berarti sama dengan 4, masih ada 4. Maka di sini yang bersisa adalah ada massa yang sisanya 4 gram oksigen yang sisa. Kalau pertanyaannya tadi berapa massa CO2 yang dihasilkan, itu berarti 6 ditambah 16 dari yang bereaksi. 6 dari C, 16 dari O. Maka 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Gitu. Semoga paham ya. Untuk nomor selanjutnya, tetap atau hukum Proust. Dari hukum perbandingan tetap diperolehkan, berarti rumus untuk menentukan masih kelanjutan dari hukum Proust tadi, massa unsur dan persen unsur dalam satu senyawa sebagai berikut. Massa unsur sama dengan, kalau misalnya ditanyakan massa unsur, sigma AR unsur dalam senyawa dibagi MR dikali massa senyawa. Pada 200 gram senyawa CaCO3 yang AR-nya Ca40, C12 dan O16, tentukan massa Ca dalam CaCO3. Itu berarti penyelesaiannya berarti sigma AR-nya Ca dibagi MR-nya CaCO3 dikali massa CaCO3. AR-nya Ca40, CaCO3 100. 100 dari mana? Ca40 ditambah C-nya 12, O-nya berarti ada 3 dikali 16. 3 kali 16 kan 48. 48 ditambah 12, 60 ditambah 40, ini hasilnya adalah 100. Maka di sini 100 kali 200. 40 ini bisa kalian coret, tinggal 40 kali 2, 80 gram. Hukum Proust itu dapat juga digunakan untuk menentukan persentase senyawa. Di sini persentase senyawanya persen unsur sama dengan sigma AR unsur dalam senyawa dibagi MR unsur kali 100%. Ini ditanya adalah, kan kita belum tahu atom karbonnya jumlahnya berapa, dikali 12, 12 itu AR-nya C, 40% ini adalah persennya C, dibagi 176, AR-nya C dikali 100%. Berarti setelah itu dapat digunakan persekalian silang ya, 12A, kan ini kan 12A sama dengan 176 dikali 40% dibagi 100%. Bisa dicoret, ketemu lah tuh 12A sama dengan 72,16, maka A 72,16 dibagi 12, 6,03. Berarti karena ini koma-koma, padahal yang ditanya jumlah atom, jadi jumlah atom kan pasti bulat, dibulatkan menjadi total jumlah atom C-nya ada 6. Terima kasih, Dari semoga saya, apabila apa yang ada saya pertanyaan sampaikan kurang dapat ada pertanyaan bermanfaat. terkait materi yang saya